Waktu itu bernegosiasi, dia belum mau. Lama-lama akhirnya saya bicara, kalau Bapak nggak cepet ambil uang ini, nanti saya kalau punya proyek akan terpakai kan gitu. Itu nggak lama, cuma beberapa jam dia langsung musyawarah mungkin sama ininya ya, timnya, terus langsung keluar surat. Itu yang bikin kami yang memang luar biasa gitu ya. Jadi dari saya 1,4 menjadi 350 juta itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, di kesempatan yang luar biasa, di malam yang berbahagia, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau datang jauh-jauh dari Bekasi. Beliau berdua adalah pengusaha di bidang percetakan. Usahanya diberi nama Indostar. Beliau alhamdulillah dapat menyelesaikan utangnya sangat banyak, bisa sampai 11 miliar dan alhamdulillah 6 miliar sudah selesai. Kita doakan bersama semoga utang beliau sisanya bisa selesai. Nah, big win-nya beliau bisa menyelesaikan utang, nilai total utangnya yang diselesaikan dalam waktu dekat ini. Big win-nya adalah begini, beliau punya utang 1,4 miliar tapi dibayar cuma 350 juta saja. Nah, kita akan ngobrol dengan sosok yang inspiratif. Beliau dari pengusaha dari Bekasi adalah Pak Haji Acong dan Hajah Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak Haji? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, usaha tetap jalan terus ya. Masya Allah. Namanya Indostar. Ada filosofinya nggak, Pak? Atau ada? Begitu saja. Oh, begitu saja. Baik. Di kondisi pandemi, usaha masih tetap berkembang ya, masih tetap jalan terus ya. Masih running, tetap nggak ada perubahan. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak, tadi saya sebutkan bahwasanya tadi ada big win yang Bapak dan Ibu dapatkan. Berupa apa? Berupa total utang sebenarnya ada 1,4, alhamdulillah dibayar 350. Bener nggak pasti Pak itu, Pak? Betul. Oh, Masya Allah. Nggak, kalau kita runut-runut, kita sebagai manusia yang awam ya, kita manusia umum, kita ingin tahu, itu mah tidak mungkin, nggak mungkin. Tapi alhamdulillah Pak Haji Acong dan Bu Hajah Emma membuktikan dan itu berhasil. Kita akan ikuti, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Iya. Pak, sebelum masuk ke situ, dulu pertama kali bergabung dengan masyarakat tanpa riba, MMC, MSTR Leader Club, ya. Dulu tahun berapa dan bagaimana ceritanya? Monggo Bapak dulu boleh, Ibu dulu boleh. Silakan. Nah, saya dulu dah. Boleh, silakan Pak Haji. Begini Mas Budian, Ya. jadi sebetulnya dulu mencari-cari gitu ya. Ketemunya di akhir tahun 2018. Itu pun hasil berburuan dari istri saya ini. Udah terlalu pusing bisnisnya, beban terlalu banyak, kondisinya lagi tidak menentu gitu ya. Nah, ketemulah event SMATR. Nah, waktu itu yang terdekat adalah waktunya di Semarang letaknya. Semarang. Berarti harus terbang ke Semarang. Terbang ke Semarang, kejar terus gitu ya. Alhamdulillah. Ya bisa ikut, bisa bergabung. Itu yang pertama saya nggak bergabung dengan MTR itu. Dari rantaiannya semua teknisnya, wah ini cocok ini ketimbang kegiatan lain yang pernah saya ikuti gitu ya. Tapi kayaknya belum serak di hati gitu ya, belum cocok lah dengan saya gitu ya. Ya artinya yang ini nih boleh kata saya gitu kan. Meskipun masih agak ngambang, tapi ini semangat istri saya. Luar biasa karena memang ya saya ikuti, silakan gitu ya, saya ikut aja gitu ya, gitu ceritanya Mas Budi. Baik, tadi disampaikan bahwasanya pernah juga ikut kegiatan-kegiatan yang serupa gitu ya Pak ya, tapi tidak mantap di hati gitu ya Pak ya. MTR ini menurut Bapak dan Ibu lebih mantap lagi. Oke, Masya Allah. Ini tadi Bapak menyebutkan bahwasanya Pak Haji ini didorong terus oleh Ibu. Berarti Ibu nih yang semangat nih. Maka Bu, gimana Bu? Kok bisa nih? Tadi disebutkan pusing, ada beban berat ngurusin perusahaan. Gimana Bu? Silakan Bu. Ya, saya tuh waktu 2018 akhir itu ya sudah batuk-batuk ya, batuk-batuk ya. Akhirnya saya mencari untuk seminar bagaimana menyelesaikan masalah gitu kan.
nggak tahu itu kliknya di MTR. Nah, saya tidak lagi mencari tanya-tanya, sudah berangkat saja, insya Allah gitu kan. Ini adalah satu bimbingan dari Allah. Nah, di situ saya mulai mendapatkan sesuatu yang memang dalam hidup saya itu nggak kenal, padahal kita agamis ya, tapi nggak kenal yang namanya itu riba. Alhamdulillah kami setelah melaksanakan ataupun mengikuti acara itu, langsung kami komitmen, artinya berazam untuk meninggalkan itu semua, artinya riba itu. Nah, berjalan dengan waktu, kami terus ikutin event-event dari MTR sendiri, apapun yang ada saya terus tempuh. Memang saya sangat semangat sekali ya, mungkin 200% ya. Orang bilang 100%, 200% semangat saya untuk belajar. Saya tarik aja, saya dorong Pak Haji, ya suami saya, aduh ikut aja. Kalau kamu memang belum masuk, dampingi saya aja gitu kan. Nah, ikut berapa event, ternyata sebelum saya ada Big Win yang tadi disebutkan Pak Budi, itu saya sudah artinya sudah dapat semacam bonus dari ikut-ikut event itu. Padahal event itu cuma 50 juta mungkin. Ya kalau misalnya kita sama hotel dan sebagainya paling 100 lah, itu udah mewah gitu loh. Tapi apa yang kita dapatkan itu lebih dari 100 juta. Bahkan sampai 2,5 miliar yang biasanya tiap bulan cicilan kan gitu kan. Nah, ini yang saya berjalan dengan waktu, saya tidak lagi lihat ilmu lain, saya pakai ilmu MTR, marketingnya, mungkin secara leadershipnya. Jadi saya actionkan kepada perusahaan. Alhamdulillah ketika kita ada ciring-ciring masuk, saya kumpulkan, kata coach, taruh di rekening, penampungan rekening, ya saya ikutin. Alhamdulillah. Nah, pada satu waktu itu orang bank, satu bank itu saya ingin penyelesaikan. Nah, disitulah saya negosiasi. Ketika saya ada uang ini, kayaknya kalau dalam bahasa coach bilang money is king gitu, katakan gitu ya. Tapi ya proses ini semua, kalau memang ada big win tadi yang dikatakan Pak Budi, ini nggak cuma-cuma, pasti ada ilmunya. Betul. Nah, kami belajar ilmu PBTR namanya kan gitu loh. Tapi nggak mengenal masalah pasal, pokoknya kita tempuh dengan pendekatan. Terus kalau bank tanya ya kita bersahabat aja lah gitu kan. Karena memang kalau saya kejar disebut BDO gitu kan, uangnya juga waktu itu belum ada. Akhirnya saya kejar bisnis, saya harus beres gitu kan, harus dapatkan cering-cering. Alhamdulillah waktu itu pas begitu saya ada dapat uang, saya langsung bernegosiasi dengan bank itu sendiri. Nah, itu pun dengan ilmu-ilmu di MTR itu. Nah, saya bernegosiasi tidak lagi untuk pakai pasal gitu kan, untuk harus kalau dilelang di gugat gitu kan, saya nggak pakai. Nah, saya terus berbicara sama orang banknya, bahwa saya punya uang seperti ini 350 juta, kalau oke, saya bismillah untuk melunaskan gitu kan. Waktu itu bernegosiasi, dia belum mau. Lama-lama akhirnya saya bicara, kalau Bapak nggak cepat ambil uang ini, nanti saya kalau punya proyek akan terpakai kan gitu. Itu nggak lama, cuma beberapa jam dia langsung musyawarah mungkin sama timnya, terus langsung keluar surat. Itu yang big win kami yang memang luar biasa gitu ya. Jadi dari saya 1,4
menjadi 350 juta itu. Baik, baik. Ini biar lebih clear lagi bahwasannya Bu Emma dan Pak Haji ini alhamdulillah nilai platformnya adalah 1,4 M. Alhamdulillah beliau setelah negosiasi dengan baik-baik, dengan sangat santun, alhamdulillah bisa selesai, cukup bayar 350 gitu ya Bu ya. Masya Allah, ini kebahagiaan. Kata orang nggak bisa, tapi ini justru jadi penyemangat ya Bu ya. Dan unlogiknya ya. Dan alhamdulillah yang paling penting adalah niatan untuk membayar. Tadi disampaikan adalah the money is king, betul ya? Betul. Karena kan banyak orang nih, oh saya mau belajar, ada pendampingan ya, tapi itu tidak sama sekali tidak menolong. Yang paling penting adalah bagaimana kita fokus terhadap mencari tring-tringnya tadi. Jadi Indostar itu dibesarkan untuk mendapat uang. Alhamdulillah kita negosiasi baik-baik dan alhamdulillah disetujui ya Bu ya. Dan itu ilmunya di PBTR ya? Ya, di ilmunya di PBTR. Luar biasa. Ya, jadi kan apa namanya berdakwah dalam bersahabat itu memang kita jalankan gitu kan. Jadi alhamdulillah unlogiknya itu tadi dapat gitu kan. Bersahabat dalam dakwah, Pak. Ini kata kunci yang banyak orang juga apa sih bersahabat dalam dakwah? Monggo Pak Haji. Bersahabat dalam dakwah. Begini Mbak Budi, kalau versi saya ini ya. Ya kita juga tidak menggurui mereka, dia lebih tahu ilmunya, gitu kan. Jadi saya menyampaikan saja bahwa saya ini begini, begitu, gitu kan. Dia paham betul, bahasanya ya saya menghargai, gitu kan, pendapat bapak kan gitu, para teman-teman di bank begitu. Cuma begitu aja Pak, lama-lama dia menyadari, oh kami juga punya prinsip, punya aturan, gitu ya. Ya sudah mau gimana lagi kita begini, gitu. Dan berkelanjutan kita sampaikan itu. Yang jelas intinya saya mau bayar, saya mau lunasin bagaimana. Gitu. Nah, kata-kata itulah saya kira mereka paham. Kita ini bukan tidak mau bayar, mau bayar. Mereka terima, menyadari. Intinya berarti tadi istiqomah ya Pak ya. Istiqomah menyampaikan kebenaran yang memang kita percayai. Bahwasanya utang itu adalah suatu hal yang kewajiban kita wajib bayar. Jangan sampai nanti kita meninggal dalam keadaan membawa utang. Sangat berbahaya ya Pak ya. Masya Allah. Saya ngeri. Banyak orang yang mereka punya seolah-olah tapi menunda-nunda Pak. Ya kan. Dan akhirnya mereka mencari-cari ada uang digunakan untuk yang lain, untuk yang lain. Padahal itu hukumnya wajib sama halnya. Bahkan ketika sedekah itu ya dibandingkan wajib harus wajib dulu. Nah Pak, ngobrol-ngobrol tentang MTR, ngobrol tentang MMC yang dipelajari hingga Bapak kayaknya oh saya klik gitu ya. Tadi ada katakannya ada kata-kata mengatakan bahwasanya saya dulu pernah ikut gitu ya. Kemudian ikut kegiatan lain gitu dan kemudian ikut kegiatan MTR. Perbedaan apa sih Pak yang membuat Bapak merasa oh saya dapat nih di sini nih gitu, Pak Haji, mangga. Ya sebetulnya kehidupan kita ini kan kita cari kenyamanan, ketenangan gitu ya, bukan versi lain. Kalau yang itu kan mendapatkan sebanyak-banyaknya, tapi resikonya segala macam melanggar ya kodrat kita yang sebenarnya itu dilanggar gitu. Saya nggak setuju itu. Pasti ujungnya tidak tenang saya bilang, gitu kan. Dan sifatnya sangat sementara, singkat sekali. Tapi kalau kita dengan cara yang benar, ya saya kira lebih abadi lah gitu ya. Mudah-mudahan sampai ke anak cucu barangkali hasil kita gitu aja ya. Itu yang paling cocok di hati saya, mengenai saya bilang itu. Nyaman gitu ya Pak ya. Pokoknya nyaman dirasa, nyaman di pendengaran, yang terlihat sama dengan yang tidak terlihat, mungkin begitu ya Pak ya. Masya Allah. Hingga akhirnya tanpa disuruh pun kita terus berjuang di MTR. Ibu, menurut Ibu MTR yang membuat Ibu terus juga memperjuangkan MTR sampai sekarang juga berdakwah juga di MTR ya, khususnya di MTR Bekasi ya. Apa Bu? Artinya kegiatan yang positif ya. Kalau kita benahin perusahaan terlalu penat. Nah, ini ada kegiatan yang memang mencerahkan sahabat-sahabat, saudara, seperti rasanya yang sudah kita rasakan. Nah, kalau kita sudah rasakan enak, kenapa sih nggak tularkan gitu loh. Nah, itu yang saya menggebu-gebu. Saya bukan jual MTR sebetulnya, tapi ini rasa loh gitu kan. Nah, saya sendiri maaf aja sama Pak Haji ini terkadang masih suka ya gimana ya, sebelum MTR itu ya dia cuek. Saya juga punya bakonya tinggi gitu kan. Masih bakonya tinggi, kadang masih main salah-salahan. Hampir juga putus ya hubungan gitu kan, mau hampir putus. Nah, itulah yang membuat saya
kenapa sih kita harus menyampaikan? Mungkin kalau dakwah seperti ustazah gitu kan, kita memang nggak punya ilmu, tapi dengan pengalaman dan rasa, sehingga yang saya dapatkan dari MTR ini saya akan tularkan gitu loh. Walaupun mungkin ada hidayah, namanya setiap hidayah kan masing-masing mendapatkannya beda-beda. Ada yang masih mangkir, ada yang sudah masuk gitu kan, tapi tetap saya sampaikan bahkan ke customer kalau mereka datang itu saya bukan ngomongin soal order. Ngomonginnya ya buku ini tabiat buruk hutang gitu kan, jadi aduh ini orang apa gitu kan ya. Nah jadi pas begitu pulangnya ini ada hadiah, reward, hadiah lah gitu kan, buku merah saya sampaikan gitu loh. Jadi setiap customer saya berikan itu, ya mau pencerahan seperti apa nanti di luar sana mereka kan berpikir kan gitu loh. Yang penting saya menyampaikan apa yang selama ini saya belum pernah ketemu gitu kan. Nah ketemu di MTR ini saya bilang sama suami, ini sudah nggak ada lagi kata saya mau pelajaran bisnis oke, mau untuk keluarga oke, untuk apapun sebetulnya ada di sini, saya bilang gitu. Jadi saya bukannya mau berlebihan kepada MTR, tapi luar biasa sih semenjak saya masuk MTR tuh udah pokoknya the best lah gitu. The best lah gitu. Komplit ya Bu ya? Komplit. Dari mulai. Iya. Berarti ini bukan hanya soal urusan utang, tapi juga keluarga diurusin. Nah, artinya tadi semakin harmonis ya. Semoga sampai ajal yang memutuskan ya. Kemudian juga anak-anak diurusi dan paling penting juga usaha. Karena kan usaha ini kan tadi lagi-lagi kembali lagi bahwasanya kita di dalam proses negosiasi yang dibutuhkan adalah cash. Betul. Ya kan, cash. Tadi Ibu sempat cerita bahwasanya ketika memang yang dipikirkan itu bukan lagi soal ngurusin kita pasal-pasal, ngurusin pendampingan, ngurusin suatu hal yang ya utang wajib dibayar. Nah, bagaimana kita mencari uangnya begitu ya. Nah, Ibu sendiri di dalam proses pencarian uang tadi ya Bu ya, apa yang membuat Ibu punya prinsip, oh saya harus cari uang. Nah, yang diajarkan MTR seperti apa sih Bu? Yang di Bim. Itu bagaimana cari ITM ya? Waktu itu apa sih ITM? Saya bingung juga kan gitu loh. ITM terus pada saat saya mencari ITM terus apa? Harus 50% DP. Itu kesulitan memang awal kesulitan. Bagian marketing saya tuh tim saya, Bu, ini semuanya pada maunya kredit, maksudnya tempo. Ya sudah, pokoknya cari 50%. Nah, ternyata subhanallah. Jadi yang datang ke kita itu bukan orang yang nggak punya duit, harus yang punya duit, saya bilang gitu kan. Kenapa yang nggak punya duit, dia bermasalah lagi kita nanti sama utangnya. Akhirnya bagaimana caranya kita yang datang ke kita itu yang punya duit. Udah, itu yang saya udah tekankan sama karyawan saya. Ya, kalau nggak punya duit ngapain, masalah buat kita, saya gitu. Ya harus punya duit. Jadi 50% di depan, begitu barang udah jadi sebelum dikirim harus sudah lunas. Masya Allah. Dan tapi itu bisa. Di awal-awal mungkin agak hasilnya lancar ya. Lancar, alhamdulillah. Dan itu diajarkan di WWW. Ya. Itu dia. Berarti ada something dulu ketika mengurusin usaha dengan utang itu Ibu sering, mohon maaf, di awal itu sering lebih, ya udah deh kredit dulu gitu ya. Betul. Jadi membiarkan si customer itu untuk tempo. Nah sekarang nggak bisa, saya bilang cari customer yang memang dia tidak masalah dengan uangnya. Iya. Ini catatan penting nih Bu. Disitulah kita bisa mendapatkan cash. Nah, ketika kita nggak main-main, kita profesional terhadap bisnis kita dapat cash, dan cash itu kita dibuat bayar utang. Kalau dulu bingung kita ya, karena tidak ada pembayaran, kita kredit, kita cari utang lagi, muter-muter. Masya Allah. Lucu, mau bayar utang kok ngutang ya. Masya Allah, kata menarik kepada Juni. Mau bayar utang nggak utang. Iya, itu dulu kan begitu. Akhirnya kan ya tadi tabiat buruk utang, jadi membengkak utang kita. Tapi begitu dengan kita cari ITM-nya yang bagus, yang benar, insya Allah gitu kan. Jadi cering-ceringnya ya kita kumpulkan, ya tadi
Alhamdulillah dengan adanya kita misalnya uang itu kita bernegosiasi, alhamdulillah big win-nya ya tadi gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, tadi satu hal diperbaiki berkenaan dengan pembayaran, kemudian itu mendapatkan cash, kemudian negosiasi. Masya Allah, komplit sekali. Jadi tadi Bapak sudah sampai cerita bahwasanya investasi untuk belajar, untuk berkumpul dengan masyarakat tanpa riba, itu belajar yang premium memang sampai 50 sampai 100 ya. Tapi bisa menyelesaikan utang kurang lebih 1,4 miliar. 1,4 miliar itu yang satu titik. Satu titik 1,4. Kalau total ada beberapa titik, tadi kan total semuanya ada berapa titik, Bu? 11 titik dan totalnya adalah 11,5 miliar. Dan sekarang alhamdulillah sudah sampai di posisi tinggal 6 lagi. Tinggal 6. Berarti 50% ya? Masya Allah, alhamdulillah. Dan insya Allah saya doakan tidak sampai setahun ini ke depan. Amin. Ya, dengan kucuran insya Allah kita berbagi juga kepada masyarakat. Kita mohon doa kepada pemirsa semua, doakan Pak Haji dan Bu Ema. Insya Allah usahanya semakin maju dan insya Allah utangnya bisa lunas semua. Insya Allah semoga yang sedikit ini kita bisa belajar dengan Ibu Ema sama Pak Haji Acong. Pak Haji ada yang mau disampaikan nggak Pak? Khususnya dengan para pengusaha-pengusaha yang mereka masih mungkin punya penyakit yang sama dengan Pak Haji dulu ya. Enggak? Atau mungkin teman-teman yang masih sekarang kan banyak dari kondisi pandemi kan mumetnya luar biasa Bu. Enggak Pak Haji? Ya, terima kasih Mas Budi. Sebetulnya sih kepada teman-teman semua, terutama yang sejenis dengan saya lah gitu ya, yang saya juga mengetahui urusannya. Ya, kalau dari pengalaman saya ini mungkin belum memberikan satu inspirasi juga, ya datang aja ke saya atau bergabung ke komunitas kami ya di MTR barangkali. Nah itu bisa mendapatkan pencerahan gitu ya, bahwa sebenarnya ini real gitu ya. Saya mengalaminya gitu kan. Supaya nanti tidak tambah mumet terus semakin gede, segeralah gitu ya, selesaikan gitu kan. Di sini ada ilmunya di MTR. Masya Allah. Bagi teman-teman Bekasi jangan lupa mampir di Indostar ya. Kayak yang mau cetak-cetak buku, kemudian mau bikin packaging gitu ya, langsung ke Indostar, langsung belajar kepada pakarnya, kepada ahlinya. Buka sampai jam berapa biasanya Pak kalau di sana? Kalau untuk kantor sih masih jam 5 ya. Tapi kalau produksi tentatif karena kalau lagi banyak order. Dia bisa langsung lembur gitu. Ya, lembur. Baik, Ibu, ada pesan-pesan untuk umahat-umahat yang untuk mendampingi. Mangga, silakan. Artinya kalau untuk seorang istri walaupun dia punya power, tetap saja harus berdampingan dengan suami. Karena gimana pun juga kita kalau sendiri itu ya biasa perempuan tuh melampaui batas. Orang bilang walaupun sepintar-pintarnya perempuan tuh lebih kepada perasaan ketimbang pikirannya gitu ya, apa tuh namanya ya. Jadi saya selalu walaupun suami memang kadang belum semangat, saya terus gandeng karena gimana pun juga saya harus berdampingan kan dengan dalam hidup saya. Nah yang kedua, jangan berhenti dengan belajar karena memang kapasitas kita itu sangatlah sebetulnya belum apa-apa. Kalau memang kita mau maju ya upgrade lah gitu loh, upgrade diri. Jadi saya ayo kita belajar terus karena ya dalam hadis juga mengatakan bahwa belajar itu dari mulai buayan sampai yang lahat ya. Itu yang saya tanamkan bahkan kepada anak gitu kan, karyawan juga sama. Saya kadang ajarin mereka gitu kan, karena penting sekali pola pikir ya yang membuat kita itu bisa bahagia, bisa mendapatkan sesuatu gitu kan, itu kan dari belajar. Masya Allah, alhamdulillah. Itu didapatkan juga dari. Nah, yang namanya the best, belajar apapun yang ada di MTR inilah di masyarakat tanpa riba. Belum ada. Kalau di sekolah lain ada yang kurang. Kalau ada yang ya missnya gitu. Kalau belajar misalnya marketing ataupun apa, dia ya putar-putar kartu kredit gitu kan, goreng-goreng gitu kan. Kalau di MTR ini subhanallah kita mendekatkan diri sama Allah gitu kan. Terus bagaimana kita usaha yang dicintai oleh Allah sama Rasul, itu luar biasa. Saya sangat sedih ya, maksudnya meresapi dalam hati saya. Kita kan mau pulang gitu kan, artinya mau pulang ke tempat yang memang yang memiliki kita gitu kan. Nah ketika kita di sini punya usaha yang memang tidak mengikuti syarat gitu kan, ikuti aturannya,
kita nggak tahu di mana posisi nanti di sana gitu kan. Tapi di MTR ini diajarkan juga untuk seperti itu. Jadi kita, baik kita yang di sekarang di masa yang kita hadapin, kalau soal utang sih ya kalau MTR jagonya dah, jagonya ilmunya. Tapi di ilmu yang lain itu yang luar biasa, luar biasa. Bagi saya itu bahkan saya, makanya waktu belum klik juga saya ajak terus, ini nggak main-main kata saya ilmunya, nggak main-main saya bilang gitu. Makanya saya tekankan MTR gitu kan, walaupun kata saya bilang apa namanya di tempat lain ada, tapi di sini itu komplit. Mau apa ya komplit. Ya kalau misalnya memang bayar, kalau ditukarkan dengan kehidupan kita bahagia, itu kecil sekali investasinya sebetulnya. Ini kalau tadi penjelasan dari Ibu yang menurut saya sangat luar biasa, membuat saya juga merinding terharu. Karena ini bukan soal hutang, Bu, gitu ya. Tapi bagaimana usaha kita mengantarkan kita kepada jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak ternilai, Pak, ya. Sangat tidak ternilai, karena kan kita kan biasanya kan orang namanya mencari uang kan gitu kan ya, untuk beli rumah, beli mobil, untuk ketenaran kita di dunia. Tapi kalau ada rule tadi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, wah itu berarti sangat dalam. Apa sih, Bu? Saya belajar waktu itu di UBL ya. Saya waktu itu agak tertampar di UBL itu. Ya itu tadi, bagaimana usaha kita itu dicintai oleh Allah dan Rasul. Saya pikir baru ini deh ilmu untuk bisnis sampai seperti ke surga kan gitu loh. Waktu awal sih something, masa sih gitu kan, mau apa gitu kan. Tapi begitu saya terapkan kepada anak-anak gitu kan, karyawan gitu ya, ternyata bukan saja kita ya untuk ke surga ya, di dunia aja sudah ditunjukkan sama Allah gitu loh. Jadi loyalnya karyawan gitu kan. Waktu itu kan saya memang transisi ya, dari hijrah itu pastilah gitu kan, tapi ya alhamdulillah support mereka luar biasa gitu loh, untuk setianya itu. Saya itu yang saya ini kata saya, kok saya mau menuju ke sono tapi di dunia aja sudah diberikan gitu loh. Itu yang saya rasakan ya ininya. Jadi ya jangan sukan-sukan lah untuk belajar gitu loh. Uang yang diinvestasikan tuh kecil sekali gitu loh, nggak seberapa gitu. Masya Allah, rasanya gimana Pak setelah bergabung dengan masyarakat Anda beribu Wiftar Afternya? Ya alhamdulillah, sampai ya saya dapat kesempatan bergabung gitu ya. Coba kalau nggak punya kesempatan, waduh apa jadinya gitu ya. Lain lagi ceritanya Mas Budi gitu ya. Makanya ya salah satu kebahagiaan ini ya saya ingin sharing kepada teman-teman bahwa ini memang bukan harus juga ya, tapi mungkin patut kita ikuti, kita simak, kita lihat tentang gitu kan, dan mungkin bisa jadi teman-teman lain juga bisa cerita, nanti bisa sharing gitu ya. Gitu aja Mas Budi. Baik, alhamdulillah. Ini kalau saya ngobrol ini nggak selesai karena Ibu sama Bapak ini kalau saya gali sangat menarik terus ya. Ilmunya selalu ada. Tapi waktu juga lah yang memisahkan kita, karena insya Allah kita lain waktu kan sambung lagi ya, Pak Bu ya. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat luas, bisa memberikan semangat. Anda semua bisa seperti Pak Haji dan Bu Emma. Dan kita doakan juga proses yang sedang berlangsung ke depan, insya Allah ya Pak ya. Kan masih ada 50% yang sedang menjadi tanggung jawab. Insya Allah Allah mudahkan, Allah ringankan, dan Allah kasih rezeki yang luar biasa kepada Ibu dan Pak Haji Acong. Terima kasih, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Kita baca istighfar 3 kali Pak Haji. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.